Diduga ada pencucian uang. Motif pembunuhan ibu anak di Subang diduga berebut harta dan kuasa yayasan milik Yosef dan Mimin. Dikutip dari Detik, misteri pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat pada 2021 lalu akhirnya terungkap. Polisi telah menetapkan 5 orang tersangka dalam kasus pembunuhan yang menewaskan seorang ibu bernama Tuti dan anaknya, Amalia Mustika Ratu. Pelaku utama pembunuhan ini yakni Yosef Hidayah, yang tak lain suami sekaligus ayah korban. Dalam proses pengusutan kasus ini, banyak kecurigaan terhadap sosok Yosef. Padahal dulu, Yosef sempat banyak berakting untuk menutupi kejahatannya. Yosef sendiri ternyata bukanlah orang sembarangan di daerahnya. Sebab pelaku utama ini merupakan salah satu pendiri dan pengurus yayasan yang bergerak di bidang pendidikan. Yosef merupakan pendiri sekaligus pengurus dari Yayasan Bina Prestasi Nasional yang berada di Desa Cijengkol, Kecamatan Serang Panjang, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Yayasan ini tercatat dalam situs verifikasi dan validasi, Verval, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kemendikbud. Dalam laporannya di situs Verval ini, yayasan itu dipimpin oleh Yuris Raja Amaluloh, anak sulung Yosef dan Tuti. Selain itu, nama salah satu korban, yakni Amalia Mustika Ratu juga tercatat operator yayasan. Yayasan ini didirikan pada Juli tahun 2008 lalu dan mendapat SK pengesahan pendirian pada 2009. Meski begitu, ternyata Yosef sendiri tak memiliki jabatan di yayasan yang didirikannya itu. Yayasan ini telah memiliki SK pengesahan Badan Hukum Menkumham. Saat ditelisik lebih lanjut, setidaknya terdapat 2 aset sekolah yang bernaung di bawah Yayasan Pendidikan Bina Prestasi, yaitu sebuah sekolah menengah pertama, SMP, dan sekolah menengah kejuruan, SMK. Setelah kasus pembunuhan ibu anak di Subang ini ramai diperbincangkan, muncul sebuah petisi yang meminta pemerintah untuk mengusut kasus dugaan pencucian uang yang terjadi di yayasan milik Yosef ini pada tanggal 23 Januari tahun 2022. Dalam petisi tersebut, dikatakan dugaan ini bisa jadi menjadi kunci dalam membongkar kasus pembunuhan tersebut, yang pada saat itu penyelidikan Polres Subang dan Polda Jabar belum juga menemukan titik terang, karena belum ada tersangka. Petisi ini telah mendapat 1.970 tanda tangan. Yang menjadi keprihatinan kami, ternyata Yuris dan keluarganya adalah pendiri sekaligus merangkap pembina dan pengurus yayasan. Mereka memperoleh imbalan besar dari pemasukan yayasan. Sedangkan undang-undang yang ada melarang pendiri, pembina, pengawas, dan pengurus suatu yayasan menerima imbalan dari yayasan yang mereka dirikan. Jelas petisi itu lagi. Dalam petisi itu disampaikan, bila Yuris selaku ketua umum yayasan, mengaku menerima gaji 12 juta rupiah per bulan. Namun dicurigai, pengakuan gaji ini mungkin saja jauh lebih kecil dibanding aslinya. Sedangkan Amalia Mustika Ratu, korban yang adalah adik kandung Yuris, menerima gaji 10 juta rupiah per bulan dengan posisi sekretaris yayasan. Kemudian korban Tuti Suhartini yang adalah ibu kandung Yuris dan juga istri Yosef, menerima gaji 10 juta rupiah per bulan sebagai imbalan untuk posisi bendahara. Karena perbuatan Yuris, Yosef, dan keluarganya yang telah dan sedang memperkaya diri dengan cara melawan hukum ini sudah dilakukan bertahun-tahun dan belum ditindak oleh aparat hukum, maka kami berinisiatif mengajukan petisi ini. Agar kasus pencucian uang di yayasan yang didirikan korban dan saksi kasus pembunuhan di Subang ini bisa dihentikan, sekaligus agar dilakukan tindakan hukum kepada para pengurus yayasan dan pihak terkait, ungkap petisi itu. Harapannya, terbongkarnya kasus kejahatan di yayasan ini akan menjadi petunjuk untuk terbongkarnya juga kasus pembunuhan almarhumah Tuti dan Amalia, tambahnya lagi.